Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eska Sufani Aulia dengan NIM 400142018. Pendidikan IPA Rombel A. Di sini saya akan melakukan praktikum kimia dasar dengan topiknya yaitu tentang gas. Nah, setelah kita masuk, di sini ada dua fitur dari gas intro. Ada intro dan juga ada laus. Kita gunakan yang laus. Di sini sudah ada alat-alat dan bahannya. Ada bejana untuk tempat partikel, ada kompor untuk pendingin dan pemanas suhunya, ada pompa untuk menambah partikel, dan ada termometer untuk melihat suhunya, dan juga alat untuk pengukur tekanannya. Di sini juga ada fitur lain, hold constant, ini untuk mengetahui variabel tetap yang akan digunakan. Ketika nothing, artinya tidak ada variabel tetap, yaitu dari jumlah partikel, volume, dan temperaturnya bisa diubah-ubah. Kemudian ketika volume tetap, artinya volumenya ini akan selalu tetap dan yang diubah adalah variabel yang lain. Juga begitu terhadap temperatur, pressure V, tekanan dan volume, dan juga tekanan terhadap suhu. Nah, di sini ada fitur untuk kita melihat jumlah partikelnya. Juga ada width untuk melihat volume dari bejananya. Untuk yang pertama, kita lakukan dengan nothing, yaitu tidak ada variabel bebasnya, tidak ada variabel tetapnya. Kita selama praktikum ini kita gunakan partikel yang berwarna merah. Yang pertama kali kita tambahkan dulu partikelnya. Di sini ada 50 partikel dengan tekanannya 5,8 dan suhunya 300 Kelvin. Juga dengan volume sebesar 10. Sini terlihat partikel-partikelnya bergerak saling bertabrakan. Kemudian kita lakukan variasi. Untuk nothing ini kita lakukan variasi sebanyak satu kali saja dengan memilih salah satu variabel untuk divariasikan. Kita akan ubah salah satu variabelnya. Sebelumnya perlu kita ketahui juga di sini gerakan partikel-partikel yang saling bertabrakan ini adalah tumbukan lenting sempurna atau elastis. Maka dari itu tidak ada molekul-molekul atau partikel-partikel yang menempel satu sama lain, yaitu mereka setelah bertabrakan mereka langsung mengarah ke arahnya masing-masing, arah yang berlawanan. Kita akan naikkan suhunya. Di sini di kompornya kita ke ataskannya sampai suhunya naik sebesar 501 Kelvin. Nah, di sini dari kenaikan suhu ini menyebabkan tekanannya juga naik, yaitu menjadi 9,8 dengan volume yang tidak diubah dan juga jumlah partikel yang tidak diubah. Di sini dapat kita amati bahwa partikel-partikelnya ini bergerak semakin cepat dari sebelumnya. Maka dapat disimpulkan bahwa kenaikan suhu pada sebuah bejana yang berisi partikel-partikel gas, maka pengaruhnya terhadap partikel-partikel gasnya adalah partikel gasnya ini bergerak semakin cepat atau lebih cepat. Kemudian yang kedua ini kita lebarkan bejananya, jadi volumenya semakin besar, yaitu sebesar 15. Nah, di sini pengaruhnya terhadap tekanannya menjadi lebih kecil, justru lebih turun dengan suhu yang sama, yaitu 501. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa dari volume yang semakin besar menyebabkan tekanan menjadi semakin kecil, yaitu berbanding terbalik. Dengan suhu yang tetap, itu tidak berpengaruh terhadap suhu karena
Di sini jumlah partikel yang digunakan juga tetap sama. Yang ketiga ini kita tambahkan partikelnya menjadi 100 partikel. Dengan 100 partikel ini pengaruhnya adalah terhadap tekanannya menjadi lebih besar, yaitu 13, dan juga suhunya tetap. Kita reset, kemudian kita lanjut ke praktikum yang kedua, yaitu dengan variabel tetapnya adalah volume. Untuk yang pertama, kita catat dahulu jumlah partikelnya 50, tekanannya 5,8, suhunya 300 Kelvin, dan pesanannya ini 10, volumenya 10. Kemudian kita tetapkan hold konstannya adalah di volume. Di sini tidak bisa diubah besar bejananya karena volumenya tetap dibuat konstan. Yang akan kita variasikan di sini adalah yang pertama suhunya. Kita akan naikkan suhunya dan kita lihat efeknya. Kita naikkan suhunya sampai suhu yang diinginkan. Sini saya akan naikkan hingga sekitar 500 kalau bisa pas. Nah, sini bisa pas 500 Kelvin. Dari suhu yang dinaikkan ini pengaruhnya adalah terhadap tekanan dan juga pergerakan partikelnya. Sama seperti tadi, ketika suhunya naik maka partikelnya akan bergerak semakin cepat. Dan di sini pengaruhnya terhadap tekanan adalah tekanannya semakin naik. Maka dari itu dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika sebuah bejana dengan volume yang tetap dan jumlah partikel yang ada di dalamnya tetap, ketika suhunya dinaikkan maka tekanan yang ada juga akan ikut naik, yaitu berbanding lurus. Yang kedua, ini variasi kedua, kita naikkan lagi untuk memperkuat kesimpulan yang tadi. Nah, pergerakan partikelnya nih menjadi semakin lebih cepat lagi daripada ketika suhunya 500 Kelvin. Dengan tekanannya juga semakin lebih tinggi, yaitu menjadi 13,6. Yang tadi awalnya 5,8 ketika suhu 300, 9,7 ketika suhu 500, dan ketika suhu 700 ini menjadi 13,6. Kemudian untuk yang ketiga kita variasikan dengan menurunkan suhunya. Kita turunkan hingga 200 Kelvin jika bisa pas. Nah, di sini bisa pas 200 Kelvin dengan jumlah partikel yang digunakan sama dan volumenya sama. Di sini ternyata pada tekanannya berpengaruh, yaitu tekanannya semakin turun 3,9. Maka kesimpulan yang kedua bahwa ketika suhu diturunkan di dalam sebuah bejana dengan jumlah partikel dan volume yang tetap, maka pengaruhnya terhadap tekanan adalah tekanannya ikut turun. Itu sama seperti tadi, berbanding lurus. Jadi antara suhu dan tekanan pada sebuah bejana dengan volume dan jumlah partikel yang sama adalah berbanding lurus. Kemudian kita reset untuk melanjutkan praktikumnya dengan variabel tetap yang berbeda. Nah, untuk kali ini variabel tetapnya adalah temperatur atau suhu. Kita catat dulu. Di sini jumlah partikel awalnya 50, tekanannya 5,8 atm, suhunya 300 Kelvin, dan dengan volume 10. Nah, di sini kita bisa lebar dan kecilkan bejananya. Artinya volumenya bisa kita lebih besarkan atau lebih kecilkan. Untuk yang pertama, kita coba lebih besarkan bejananya. Yang semula 10 menjadi 15. Nah, di sini pengaruhnya
adalah terhadap tekanannya, yaitu tekanannya menjadi turun sebesar 3,9 yang awalnya tadi 5,8. Kemudian variasi yang kedua, kita kecilkan volumenya menjadi 5. Nah, di sini efeknya terhadap tekanannya adalah tekanannya menjadi semakin tinggi, yaitu 11,7 atm. Yang semula tadi ketika volumenya besar yaitu 15, tekanannya kecil 3,9. Kemudian variasi yang ketiga, kita lebarkan lagi menjadi 11,9 karena kurang pas ya. Nah, di sini pengaruhnya terhadap tekanannya yaitu tekanannya menjadi lebih kecil 4,9. Nah, dari 3 variasi tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam sebuah bejana yang memiliki suhu dan jumlah partikel yang sama, ketika volumenya dibesarkan, maka efeknya terhadap tekanannya adalah berbanding terbalik, yaitu tekanannya menjadi turun. Ketika volumenya besar, tekanannya menjadi menurun. Namun ketika volumenya dikecilkan, tekanannya menjadi naik, yaitu berbanding terbalik. Kita riset lagi, kita lanjut ke praktikum yang ketiga. Untuk yang ketiga ini, kita akan tetapkan variabel tetapnya adalah tekanannya. Jadi kita akan lihat nanti perubahan dari suhu dan volumenya. Kita catat dulu, suhunya 300 Kelvin, tekanan 5,8 atm, volume 10 dan jumlah partikel 50. Nah, di sini kita tidak bisa mengubah volumenya, jadi bejananya ini tidak bisa dilebarkan atau dikecilkan karena sudah ditetapkan sebagai variabel tetap, yaitu tekanan terhadap volume. Namun di sini kita akan dapat melihat hasilnya nanti ketika dilakukan variasi terhadap volumenya. Yang variasi pertama, kita akan menaikkan suhu dari sini kita naikkan yang awalnya 300 menjadi di sini menjadi 348 dengan efeknya yaitu pada bejananya menjadi melebar, yang awalnya semula tadi 10 menjadi 11,6. Kemudian kita lakukan lagi dengan memanaskan lagi, sama terjadi seperti tadi, itu bejananya menjadi melebar. Suhunya di sini 385 Kelvin, bejananya menjadi 12,8 untuk volumenya. Dengan tekanan yang sama karena tekanannya sudah menjadi variabel tetap. Kemudian untuk variasi yang ketiga, kita turunkan suhunya. Ketika suhunya menurun, volumenya juga ikut menjadi lebih kecil. Di sini suhunya 208 dengan volumenya 6,9. Artinya, ketika bejana tersebut memiliki tekanan yang sama dengan jumlah partikel yang sama, ketika terjadi perubahan pada volume, maka perubahannya berbanding lurus dengan suhu. Yaitu ketika volumenya lebih besar, maka suhunya juga akan menjadi lebih besar. Ketika volumenya lebih kecil, suhunya juga akan ikut lebih kecil. Yang ketiga, ini praktikum ketiga, kita lakukan dengan variabel kontrolnya adalah tekanan juga, tapi terhadap suhu. Nah, di sini kita catat lagi yang awalnya 50 partikel, suhunya 300, tekanannya 5,8. Nah, di sini kita tidak bisa mengatur besar suhunya karena suhunya ini sudah menjadi variabel tetap, itu tekanan terhadap suhu. Nah, kita lakukan variasi yang pertama.
kita lakukan dengan menambah volume dari bejananya. Nah, di sini efeknya adalah ketika bejananya bertambah volumenya, maka suhunya juga ikut bertambah. Awalnya 10 menjadi 13,2 dengan suhu yang mulai 300 menjadi 397 Kelvin dengan tekanan yang tetap dan juga jumlah partikel yang tetap. Kemudian yang kedua, kita lebih lebarkan lagi bejananya sampai 15. Ini sudah paling tinggi ya. Untuk yang ketiga, kita kecilkan bejananya menjadi 5. Nah, dari sini dapat kita ambil kesimpulan bahwa sama seperti tadi, ketika jumlah partikel yang sama dalam sebuah bejana dengan tekanan yang sama, ketika volume diubah menjadi lebih besar atau lebih kecil, maka akan berbanding lurus dengan suhunya. Itu volume berbanding lurus dengan suhunya. Kemudian kita riset lagi untuk melakukan praktikum yang ketiga. Di sini yang kita ubah-ubah adalah jumlah partikelnya. Di sini kita catat dulu 50 partikel, suhu 300 Kelvin, tekanan 5,8 dan volume 10. Kita tambahkan partikelnya di sini menjadi 100 partikel dengan pengaruhnya yaitu terhadap suhunya. Suhunya semakin kecil. Awalnya 300 menjadi 150. Kemudian kita tambahkan lagi menjadi 150 partikel. Di sini berpengaruhnya juga terhadap suhunya, yaitu suhunya menjadi lebih turun lagi, 150 menjadi 100. Kita tambah lagi, di sini menjadi 200 partikel. Suhunya juga turun lagi menjadi 75 Kelvin. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa ketika sebuah bejana dengan tekanan sama dan volume yang sama, ketika jumlah partikelnya semakin bertambah, maka pengaruhnya terhadap suhu adalah berbanding terbalik, yaitu ketika jumlah partikel semakin banyak, suhunya menjadi semakin kecil atau turun. Kita riset untuk yang terakhir. Sini keadaan awalnya sama, yaitu jumlah partikel 50 dengan volume 10, suhu 300 Kelvin dan tekanan 5,8 atm. Di sini kita akan memvariasikan dua variasi, yaitu yang pertama jumlah partikel dan juga besar dari volume bejananya. Kita akan lihat pengaruhnya terhadap tekanannya. Untuk yang pertama, kita tambah jumlah partikelnya menjadi di sini 100 dan volume bejananya awalnya 10 menjadi 11,2. Nah, di sini pengaruhnya terhadap tekanannya adalah tekanannya menjadi semakin besar, yaitu menjadi 10,4. Kemudian ketika kita tambah lagi menjadi jumlah partikel 150 dan volumenya menjadi di sini 12,1, terjadi pertambahan lagi untuk tekanannya menjadi 14,5. Kemudian untuk yang variasi ketiga, kita turunkan volumenya, kita lebih kecilkan volumenya dan juga kita turunkan jumlah partikelnya. Di sini 150 kita turunkan menjadi yang pertama tadi kan 50. Nah, kita turunkan menjadi di bawah 50. Kita turunkan sekitar di sini sampai 35. Nah, jumlah partikelnya 35 dengan volumenya di sini 6,1. Ternyata untuk tekanannya ini, pengaruhnya terhadap tekanannya adalah tekanannya menjadi semakin kecil atau menurun. Artinya berbanding lurus, yaitu jumlah partikel dan volume yang semakin besar membuat tekanan juga semakin besar, dan juga jumlah partikel dan volume yang semakin kecil membuat
tekanannya juga semakin kecil dalam suatu bejana tersebut, yang mana bejananya memiliki suhu yang tetap atau suhu yang konstan sama. Nah, itu yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak kekurangan, juga apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.